Oke, next kita akan bahas tentang objek dan tarif tentang hadiah undian, di mana ini ada beberapa kriteria teman-teman. Untuk hadiah undian sendiri itu memang diatur dalam PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan ketika kita mendapatkan hadiah dari lomba kompetisi, itu ada beberapa kriteria lagi. Ketika dari subjek pajak luar negeri atau SPLN, maka dia diatur dalam PPh 26, orang pribadi di PPh 21, dan badan diatur di PPh 23. Nah, ketika kita mendapatkan hadiah secara cuma-cuma atau semua orang itu dapat nih hadiahnya, maka itu tidak akan dipotong oleh PPh. Kemudian, tarif dari pajak tentang hadiah undian sendiri ini sebesar 25%. Jadi, seberapapun hadiah yang kalian dapetin dari undian itu akan dikalikan oleh 25%. Setahu aku sih, emang nggak ada minimal hadiahnya. Jadi, meskipun kalian dapat 100.000, kalian bakal dipotong 25.000 karena itu merupakan 25% dari 100.000. Nah, biasanya pajak ini dipotong langsung oleh penyelenggara undian. Jadi biasanya yang menerima hadiah itu akan menerima hadiah undian setelah dipotong oleh penyelenggara undian tadi. Di contoh soal ini, ada instansi pemerintah provinsi A melakukan undian berhadiah dengan hadiah utama sepeda motor senilai 20 juta. Ternyata Tuan X ini dapat hadiah utamanya. Berapa PPh yang harus dipotong atas hadiah yang diterima Tuan X? Nah, karena aku tadi udah nyebutin bahwa seberapapun besar kecil nominalnya akan dikalikan 25%, jadi kita langsung aja nih, 25% dikali 20 juta, hasilnya 5 juta. Jadi Tuan X bakal dapat sebesar 15 juta, sedangkan 5 jutanya itu dipotong gitu oleh pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek dan tarif wajib pajak peredaran bruto. Ini ada ketentuan PPh tentang UMKM, di mana subjek pajaknya itu ada wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak badan tertentu, contohnya kayak koperasi, CV, firma, dan ada perseroan terbatas, di mana peredaran bruto yang mereka miliki itu sampai dengan atau lebih dari 4,8 miliar per tahun pajak. Ada beberapa yang dikecualikan. Yang pertama, yang memilih untuk dikenai PPh umum. Yang kedua, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas tax holiday dan tax allowance. Yang ketiga, bentuk usaha tetap. Yang keempat, CV firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Objek pajak sendiri itu penghasilan dari usaha termasuk cabang usaha, kecuali jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Di mana PPh terutangnya itu 0,5% tarifnya dikali dengan peredaran bruto. Ingat ya, peredaran brutonya itu harus sampai dengan atau lebih dari 4,8 miliar per tahun pajak. Di mana ada perbedaan jangka waktu. Untuk PT itu 3 tahun pajak, untuk CV, firma, koperasi itu 4 tahun pajak, dan untuk WP orang pribadi itu ada 7 tahun pajak. Lumayan lama ya teman-teman. Nah, untuk pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu bila wajib pajak memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum PPh. Untuk pelunasan pajak sendiri bisa disetor oleh WP atau dipotong, atau juga dipungut oleh pihak lain. Untuk surat keterangan, bila wajib pajak menerima penghasilan dari pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Instansi pemerintah Provinsi N melakukan pembelian alat tulis kantor senilai 5 juta rupiah, belum termasuk PPN dari Tuan A. Berapa PPh yang terutang atas transaksi tersebut yang harus dipotong atau dipungut oleh instansi pemerintah Provinsi N? Nah, ini ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, jika Tuan A menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka instansi pemerintah Provinsi N itu memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%. Dikalikan 5 juta, jadi dia ada 25.000 ya.
Kemungkinan yang kedua, jika Tuan A tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan, maka instansi pemerintah provinsi dan itu memungut PPh pasal 22. Jadi ini terlepas dari PPh pasal 4 ayat 2 ya teman-teman, sebesar tarifnya 1,5% dikalikan 5 juta, jadi ada 75.000. Contoh soal yang kedua, instansi pemerintah M melakukan pembelian komputer dari Tuan N sebesar 10 juta rupiah. Pembelian komputer tersebut dilakukan melalui marketplace O yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah M dengan menggunakan uang persediaan. Berapakah PPh yang terutang dan harus dipotong atau dipungut oleh instansi pemerintah M? Nah, atas pembelian komputer tersebut, yang pertama, dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh instansi pemerintah M dan dia itu dipungut oleh PPh pasal 22 oleh marketplace O. Nah, kita akan ke subbab yang ketiga tentang PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pemungutan PPh yang meliputi sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah. Nah, ini siklusnya ada objek pajak pasal 22, kemudian ini wajib pajak dalam negeri yang pihak dipungut oleh pajaknya atas pembelian barang tertentu, kemudian ada penjualan barang dan pembayar penghasilan. Nah, di sini ada keterangan bahwa ketika dia tidak punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak, maka dikenai sanksi 100% lebih tinggi. Langsung aja objek dan tarif pemungutan PPh pasal 22. Nah, di sini tuh ada beberapa kriteria, banyak ya teman-teman, dimana pembelian barang ini ada yang dikecualikan loh. Di antaranya, yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Kemudian yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Yang ketiga, pembayaran untuk nomor 1 tadi yang paling banyak 2 juta, pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas benda pos, atau pembayaran atas pembelian dengan kartu kredit pemerintah untuk pemakaian air dan listrik. Keempat, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Kemudian yang kelima, ada pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras. Kemudian ada pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Kemudian ada pembayaran untuk pembelian barang kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi SKB potong pungut pajak penghasilan. Dan yang terakhir, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut oleh PPh pasal 22 oleh pihak lain. Jadi, semua pembelian barang kecuali atau di luar atas beberapa pembelian barang atas transaksi ini tuh dia termasuk objek pemungutan PPh pasal 22 di instansi pemerintah. Nah, berapa sih tarif pemungutannya? Tarif pemungutan PPh pasal 22 salah. Tarif, Nah, berapa sih tarif PPh pasal 22 di instansi pemerintah? Nah, tarifnya itu 1,5% dikali dengan harga beli termasuk dengan PPN. Nah, kita masuk ke contoh aja. Instansi pemerintah X membeli alat tulis kantor senilai 5 juta. Berarti dia di atas 2 juta ya teman-teman. Dia termasuk objek pajak PPh 22. Dari Tuan A yang tidak memiliki surat keterangan. Berapa PPh yang dipungut atas penghasilan Mr. A? Nah, jumlah PPh pasal 22 yang dipungut dan disetor oleh instansi pemerintah X itu sebesar Rp75.000. Didapat dari mana? Dari 1,5%, ingat tarif yang tadi dikalikan dengan 5 juta akan mendapatkan hasil sebesar 75.000 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang tadi, ada asumsi bahwa
Mr. A itu ber-NPWP dan tidak ber-NPWP. Kan tadi kalau nggak NPWP itu akan ditingkatin 100% lebih tinggi daripada yang punya NPWP. Maka ada dua asumsi nih. Ketika Mr. A ber-NPWP, maka dia yang tadi ya dapat 75.000 aja karena dikalikan 1,5%. Sedangkan ketika Mr. A itu nggak punya NPWP, maka dia tuh dikaliin 200% dikali 1,5% dikali 5 juta menghasilkan 150.000. Betapa besarnya ya jumlahnya, 2 kali lipat nih dari orang yang ber-NPWP. Nah, kemudian di contoh soal yang kedua, instansi pemerintah J membeli mesin cetak kepada Tuan K sebesar 5 juta. Pembelian mesin cetak tersebut dilakukan melalui marketplace L yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Berarti dia termasuk dengan tidak termasuk objek ya teman-teman. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut atas transaksi tersebut? Nah, atas pembelian mesin cetak tersebut dikecualikan karena dia termasuk pembayaran yang dikecualikan dari objek penghasilan PPh 22. Jadi dia dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah, tapi dipungut oleh PPh pasal 22 oleh marketplace L dengan tarif 0,5%. Wah, ternyata nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di akhir materi. Semoga teman-teman ini dapat paham nih, dan langsung bisa Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di akhir slide, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di akhir slide PPT materi pasal 4E2 dan PPh 22. Nggak kerasa ya teman-teman. Aku tahu ini materinya lumayan banyak, tapi aku yakin teman-teman pasti bisa dan paham. Semoga atas penjelasan aku ini teman-teman lebih paham dan lebih masuk nih materinya, dan bisa ngerjain UTS dengan hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!